Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Kean. Saya akan membahas tentang materi TPS atau tes potensi skolastik mengenai berbalik nilai. Apa itu berbalik nilai? Jadi berbalik nilai adalah jika kita memiliki suatu kuantitas atau kita lambangkan dengan Q, yaitu artinya kuantitas, kuantitas dan P atau waktu times dan Q adalah quantity. Lalu kita akan menghasilkan suatu P atau produk, ya, produk. Nah, berbalik nilai. Kenapa disebutnya berbalik nilai? Karena kita lihat di sini, jika kuantitas orang biasanya ya, pekerja itu bertambah atau naik, maka hasilnya produknya juga akan naik. Namun berbeda dengan waktu, jika kuantitasnya semakin banyak, pekerja semakin banyak, maka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dia waktunya lebih singkat kan, maka waktu turun jika kuantitas naik. Sama halnya jika kuantitas turun, maka waktu yang diperlukan bertambah, jadi waktunya naik kalau kuantitasnya turun. Maka di sini terjadi suatu hubungan yaitu Q berbanding lurus dengan P dan berbanding terbalik dengan T atau waktu, 1/T. Kalau gitu kita dapat merumuskan Q itu sama dengan P per T. Karena Q-nya semakin besar, maka P semakin besar, namun T-nya semakin kecil. Ya. Sekarang, jika kedua ruas kita kalikan dengan T, agar mempersimpel suatu persamaan, maka akan dihasilkan Q dikalikan T atau quantity dikalikan dengan times sama dengan produk. Karena ini tinggal coret. Oke. Ini adalah rumus yang akan selalu kita gunakan untuk persamaan berbalik nilai. Ini adalah rumus-rumusnya. Cuma satu sih rumusnya, tapi kalian harus cerdik untuk menggunakan rumus ini karena entah itu kuantitasnya yang berubah atau waktunya yang berubah, biasanya PI ini sendiri atau produknya itu cuma satu sih. Jadi menghasilkan suatu produk, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ternyata produknya lebih dari satu. Yang pasti PI ini selalu lebih besar dari nol. Karena nggak mungkin juga nol P-nya. Kalau produknya nol, maka nggak ada yang dihasilkan dong. Aneh banget kan? Makanya pasti lebih besar dari nol. Oke, biar lebih jelas, kita langsung lanjut ke tipe soalnya. Ya, untuk soal nomor satu sendiri ini tidak terlalu sulit. Ya, dalam range mudah sih. Jika kita mempunyai suatu perasaan batako, ya diketahui dulu kita tulis. Sebenarnya kalau untuk TPS nggak perlu ya, karena akan memperlambat. Tapi kalau untuk buat latihan nggak apa-apa. Diketahui 20 orang pekerja, maka Q-nya ada 20 orang. Dan ini 20 orang. Pesanan selama 18 hari, maka times-nya adalah 18 hari atau 18 days ya, 18 hari. Jika banyaknya pesanan tidak berubah, maka produknya itu konstan. Banyak produknya itu konstan. Eh, eh, dan ternyata yang mengerjakan pembuatan batako hanya, oh ini harusnya 15, maaf ya. Ini 15 orang bekerja, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Maka ditanya adalah reaction sama dengan berapa? Oke, penyelesaiannya gampang aja, yaitu jika misalnya kita mempunyai Q dikalikan dengan T sama dengan P, ini adalah persamaan pertama, dan kita memiliki persamaan kedua yaitu Q em, dikalikan Q aksen ya. Q aksen dikalikan dengan P aksen sama dengan P juga. Ini adalah persamaan kedua. Maka berapakah T aksen? Dan di sini saya kelewatan untuk menuliskan ditanyakannya.
Oke, Q aksen itu sama dengan 15 orang kan. Berarti kalau kita tulis dulu 15 orang, itu artinya sama dengan quantity awal dikurangi 5 orang kan. Nah, kita tulis ini aja buat jaga-jaga nanti siapa tahu butuh, siapa tahu perlu. Nah, lanjut. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita tinggal buat persamaannya aja sih, karena sama dengan P sama dengan P, ya kita boleh dong nulis kayak gini. Q dikalikan dengan T sama dengan Q aksen, dikalikan dengan T aksen. Maka Q dikalikan dengan T dibagi Q aksen, itu sama dengan T aksen. Q-nya berapa? Substitusi aja. 20 dikalikan dengan T-nya berapa? 18 kan? Dan Q aksennya adalah 15 orang. 20 dikali 18 dibagi 15 sama dengan T aksen, sama dengan yang ditanyakan. Oke, kita coret-coret aja di sini. 15 dan 20 RPB-nya berapa? 5 kan? Maka 15 dibagi 5 hasilnya 3 dan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 dan 3 sudah tidak bisa lagi. Tapi 18 dan 3 bisa dibagikan dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, sedangkan 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Maka 4 kali 6 adalah 24. T aksen sama dengan 24. Selesai. Mudah banget kan? Kalau misalnya ini terlalu mudah, kita lanjut deh ke nomor 2 yang lebih kompleks sedikit. Baik, kita lanjut di nomor kedua. Sebuah gedung, maka diketahui dulu kita tulis. Sebuah gedung direncanakan dibangun selama 20 hari, maka times-nya itu 20 hari. Oleh 28 pekerja, maka kuantitinya adalah 28 orang. Setelah dikerjakan 8 hari, artinya T sesudah adalah 8 hari. Pekerjaan dihentikan selama 4 hari, maka libur ya. Kita tulisnya adalah, ya libur aja deh. Libur sama dengan 4 hari. Jika kemampuan pekerja itu sama, maka berarti kalau kemampuan pekerja sama, maka produk yang dihasilkan sama kan, berarti produknya itu konstan. Ya karena kenapa produknya konstan? Karena Q ini kan 28 orang, tapi setiap orang itu kemampuannya sama. Maka misalnya 28 orang menyelesaikan 76 hektar gitu ya. Atau ya 56 hektar lah. Maka per orangnya tuh sama semua, cuman bisa nyelesain 2 hektar gitu misalnya. Maka konstan. Lalu di sini supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, maka dia maunya 20 hari juga gitu loh selesainya. Banyak pekerja tambahan. Oke, ditanyakan berapa banyak pekerja tambahan. Nah, jika kita memiliki seperti ini, Q aksen atau banyaknya pekerja jika sudah ditambahkan dengan pekerja tambahan, sama dengan Q ditambahkan dengan A adalah banyaknya pekerja tambahan. Maka kita dapatkan A sama dengan Q aksen dikurangi dengan Q. Betul kan? Nah, di sini kita tahu Q-nya adalah 28, maka Q aksennya berapa? Nah, untuk penyelesaiannya sebenarnya nggak sulit, tapi nggak mudah juga kalau misalnya kalian nggak cermat di sini. Baik, kita mulai aja bahwa kita tahu bahwa Q dikalikan dengan T sama dengan P, ya kan? Namun di sini dia udah menyelesaikan selama 8 hari. Maka misalnya kita punya kuantitas yang tidak berubah yaitu 28 orang menyelesaikan dalam 8 hari, itu sama dengan P aksen ya, P aksen. Dan jika fullnya adalah 28 orang dikalikan dengan 20 orang, itu adalah P, maka P aksennya berapa? P aksen itu akan sama dengan 28 dikalikan dengan 8 dibagi dengan 28 dikali 20 dikalikan dengan P. 28 yang bisa kita hilangkan, 8 20
itu LPB-nya 4, maka sisanya adalah 2 dan 5. Maka P aksen adalah 2 per 5 P. Maka dalam 8 hari, sebanyak 28 pekerja, itu baru menyelesaikan sebanyak 2 per 5 P. Atau 2 per 5 pekerjaannya, 2 per 5 proyeknya. Atau berkisar 40%. Baru 40%. Nah, berarti sisanya berapa? 3 per 5 kan? 3 per 5. Itu biasanya, normalnya, jika nggak ada libur, jika tanpa libur ini, harusnya kan 12 hari ya. Karena 20 hari dikurangi 8 hari kan. Maka 28 pekerja menyelesaikan selama 12 hari. Tapi dia sekarang ada libur, di mana libur ini harus menyelesaikan sebanyak 3 per 5 proyeknya dengan tambahan pekerja. Maka pekerja awal ditambahkan dengan banyaknya pekerja tambahan dikalikan dengan berapa hari? Harusnya 12 hari. Tapi dia libur 4 hari. Sisanya 8 hari kan? 12 dikurangi 4, 8. Nah, ini persamaan 1 dan 2, kita tinggal sama dengankan aja sama kayak yang tadi. Yaitu 28 ditambah A dikalikan dengan 8 sama dengan 28 dikalikan dengan 12. Kita cari FPB lagi di sini. 8 dan 12, FPB-nya berapa? 4. Oke, ini 3 dan ini adalah 2. 2 dan 28. Kita langsung coret aja. Ini adalah 14. Oke, berarti 28 ditambah A sama dengan 14 kali 3, yaitu sebanyak 42. Maka A sama dengan 42 dikurangi 28, hasilnya adalah 14. Dan tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 14 orang. Selesai. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa kalian komentar di bawah, atau ada yang mau request soal, boleh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa lagi.